Benteng-benteng Jepang di Kota Padang. Kota Padang adalah sebuah kota yang terletak di pinggiran sebelah barat Pulau Sumatera. Saat ini Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota ini sudah lama tumbuh menjadi sebuah tempat keramaian. Ia merupakan pintu masuk utama menuju Pulau Sumatera dari arah pantai barat. Oleh karena itu, banyak bangsa berusaha untuk menguasai tempat ini sejak lama. Sebut saja misalnya Aceh, Inggris, Prancis, Belanda, dan Jepang. Terlepas dari beragam alasan, banyak bangsa tersebut untuk menguasai wilayah ini. Namun, yang jelas, Belanda sudah lama meletakkan kuncinya di sudut muara kota ini. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, Padang tidak bisa menghindarkan diri sebagai penerima dampak. Belanda harus meninggalkan kota ini dan mengaku takluk terhadap Jepang. Pada masa-masa ini, Belanda yang berusaha untuk membawa Soekarno meninggalkan Pulau Sumatera terpaksa harus meninggalkan tokoh yang kemudian menjadi salah satu tokoh proklamator Indonesia tersebut di jalan menuju Padang. Banyak kisah pula kemudian yang menarik sebagai efek peristiwa ini. Namun yang pasti, Soekarno di awal pendudukan Jepang sedang berada di kota Padang. Jepang mencium bau keberadaan Soekarno ini, sehingga mereka berhasil menemuinya sekaligus mengajaknya bekerja untuk kepentingan perang Jepang. Pada masa-masa selanjutnya, Soekarno dan beberapa tokoh lainnya memang ikut membantu Jepang dalam memenangkan perangnya. Bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Jainepon dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusa biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang tepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengungkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah musuh kita, yaitu Inggris, Amerika, Belanda. Para tokoh yang berusaha untuk memenangkan perang Jepang tersebut tidak bisa mengelak untuk mengikuti kemauan Jepang. Bagaimanapun, bangsa di timur benua Asia ini telah memporak-porandakan kekuatan Belanda yang sudah cukup lama menguasai Nusantara. Kemampuan mereka yang mengalahkan Belanda di Nusantara dalam waktu yang relatif singkat setidaknya menjadi ukuran untuk sementara waktu menerima kedatangan tentara Jepang dengan tangan terbuka. Siapapun sebenarnya tidak akan berlaku gegabah dalam menentukan sikap menentang kedatangan Jepang melihat realita kekalahan Belanda tersebut. Jepang masuk ke kota Padang pada tanggal 17 Maret 1942 dan menguasai kota ini hari berikutnya. Berbagai kekayaan Belanda di kota Padang dikuasai oleh bala tentara Jepang sepenuhnya. Belanda sendiri sebagai kekuatan yang takluk tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Mereka harus berela hati untuk menjadi tawanan perang dan menuruti kemauan Jepang, termasuk menjadi bagian dari Romusa.
Salah satu kekayaan Belanda yang ada di kota Padang adalah pabrik semen Indarum. Pabrik yang semula bernama NV Nederlands Indische Holland Semen Maskapai atau NVCM, kemudian diganti namanya menjadi Asano Semen. Di awal perangnya, Jepang bertindak ofensif. Mereka menyerang dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka juga telah menghancurkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Kekuatan menjalar bak kilat menguasai berbagai negeri di kawasan terutama Asia Tenggara. Kaum kolonial yang sudah lama bercokol di negeri-negeri Asia Tenggara tersebut terdepak begitu saja dihantam oleh serangan mendadak militer Jepang. Mereka yang selama ini memandang sebagai ras yang tak terkalahkan dari bangsa kulit berwarna, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa ketika bangsa kulit berwarna tersebut benar-benar bisa mengalahkan mereka dan merombak mitos yang sudah lama mereka tanam. Kekalahan yang dialami oleh bangsa-bangsa Eropa di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara, tentu membuat mereka berpikir untuk memenangkan perangnya kembali. Semua daya harus mereka himpun untuk bisa menghasilkan kembali daerah-daerah yang dulunya pernah mereka kuasai, yaitu daerah-daerah kaya di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara. Oleh karena itu, mereka menyatukan kekuatan dalam aliansi militer yang kemudian orang-orang di Indonesia menyebutnya kekuatan sekutu. Berkat aliansi ini, maka kekuatan Jepang yang sudah menguasai Asia Tenggara menjadi goyah. Arah perang kemudian berbalik. Satu demi satu wilayah kekuasaan Jepang kembali jatuh ke tangan sekutu. Melihat kondisi ini, maka Jepang kemudian merubah strateginya dari ofensif menjadi defensif. Segala sumber daya digunakan oleh Jepang untuk bertahan dalam menghadapi serangan balik sekutu. Jepang kemudian melibatkan kaum muda Indonesia untuk terjun ke medan perang guna membantu Jepang dalam memenangkan perangnya. Di sisi lain, Jepang kemudian juga membangun banyak kubu-kubu pertahanan atau benteng-benteng di berbagai tempat di kawasan yang sebelumnya mereka kuasai. Salah satu tempat yang berusaha dipertahankan oleh Jepang adalah kota Padang. Kota Padang sangat begitu berarti bagi Jepang karena memang sebagian dari logistik perangnya berada di kota ini. Padang memiliki pabrik semen Indarum yang produknya bisa digunakan untuk membangun ratusan benteng terutama di wilayah barat Pulau Sumatera. Dalam hal membangun benteng-benteng pertahanan tersebut, tentu Jepang tidak mengeluarkan banyak biaya karena semen bisa mereka peroleh dari pabrik semen Indarum yang memang sudah berproduksi sejak tahun 1911. Hal yang sama juga terjadi dengan pasir dan kerikil yang banyak terdapat di kota Padang. Dalam bayangan Jepang, pihak sekutu akan melakukan perlawanan dengan masuk ke Sumatera melalui kota Padang. Oleh karena itu, untuk menghadapi kekuatan yang sangat hebat dari sekutu, maka Jepang harus membangun banyak benteng di kota Padang. Benteng-benteng dibangun oleh militer Jepang di sepanjang pinggiran pantai Pulau Sumatera, terutama Padang dan Pariaman. Khusus di kota Padang, benteng-benteng juga dibangun di kawasan dataran bagian tengah, terutama di Gunung Pangilun. Selanjutnya, mereka juga membangun benteng di kawasan perbukitan Barisan, khusus untuk tempat-tempat strategis seperti Bandara Tabing, Padang, Teluk Bayur, dan pabrik semen Indarum. Jepang juga membangun benteng untuk mempertahankannya, dan jumlahnya tentu tidak satu atau dua. Oleh karena itu, saat ini dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang,
melalui seksi cagar budaya dan museum, bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang telah ditemukan lebih dari 70 benteng pertahanan Jepang dalam beragam bentuknya. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan penelusuran yang terus dilakukan sampai saat ini. Semua benteng-benteng tersebut, selain merupakan sisa-sisa masa lalu, sekaligus memiliki makna yang sangat dalam bagi sejarah. Semua benteng-benteng tersebut adalah pembelajaran, dan oleh sebab itu keberadaannya tidak boleh dipandang sebelah mata. Benteng tersebut memperlihatkan betapa pentingnya Kota Padang bagi Jepang. Di kota ini terdapat sebuah pabrik semen yang besar. Di kota ini terdapat pelabuhan udara, juga terdapat pelabuhan laut, rumah sakit, dan sebagainya. Kota ini sudah lama menjadi pusat ekonomi. Tidak banyak kota di pantai barat Sumatera ini yang dijadikan oleh Jepang sebagai basis pertahanannya. Oleh karena itu, tidak banyak pula kawasan yang dijadikan Jepang sebagai tempat membuat benteng-bentengnya. Hari ini, semua benteng-benteng itu menjadi saksi sejarah bagaimana Jepang telah berada di Kota Padang pada masa silam. Benteng-benteng tersebut tetap berdiri kokoh, seakan ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa kami pernah ada. Benteng-benteng tersebut apabila saat ini diolah sedemikian berupa, tentu akan menjadi sebuah tempat yang menarik, unik, dan layak untuk dijadikan sebagai salah satu yang bisa direkomendasikan dikunjungi oleh para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Banyak orang, meskipun masa lalu adalah sebuah hal yang menyakitkan, akan tetapi masa lalu adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat meskipun melalui puing-puing yang ditinggalkannya, seperti benteng-benteng atau kubu pertahanan yang pernah didirikan oleh militer Jepang di Kota Padang.